Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan ketangguhan ideologi Pancasila sekaligus perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, dan farsisme. Kita tahu bahwa ideologi ini sebenarnya bersumber dari suatu sistem filsafat yang merupakan pelaksanaan dari sistem filsafat. Komunisme ini bersumber pada filsafat materialisme yang melahirkan faham ateisme serta faham perjuangan kelas dan diktator proletariat. Pancasila bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala dalam Triprakoro. Istilah Notonegoro adalah adat istiadat, kebudayaan, religi yang kemudian dengan pemikiran yang mendalam para founding father, para pendiri bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini adalah hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang sejajar dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, bahkan memiliki keunggulan dibanding dengan ideologi lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ideologi Pancasila memiliki keunggulan dibanding ideologi komunisme, dibandingkan dengan ideologi liberalisme, dibandingkan dengan ideologi fascisme. Ideologi Pancasila mempunyai ketangguhan bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, tetapi juga kebulatan dan keutuhannya yang mengagumkan, namun juga karena dukungan faktor eksternal, yaitu barisan penjaga ideologi Pancasila, baik yang bersifat formal maupun informal. Oleh karena itu, ideologi sebenarnya bersumber dari sebuah sistem filsafat dan merupakan pelaksanaan sistem filsafat itu. Ya, oleh karena itu, tidak mungkin suatu bangsa menganut dan melaksanakan sistem ideologi yang tidak bersumber pada filsafat hidup atau filsafat negara mereka sendiri. Mengingat ideologi nasional bersumber dari filsafat hidup dan filsafat negara mereka sendiri, maka wujud nilai-nilai dasarnya cenderung terpadu. Pancasila ini bersumber dari kehidupan masyarakat kita, kebudayaan kita, sistem kepercayaan kita yang diramu oleh para pendiri bangsa menjadi ideologi Pancasila. Oleh karena itu, untuk membuktikan pada teoritis filosofis itu dapat diberikan contoh sumber daripada filsafat tertentu. Ya. Contoh kita anggap contoh komunisme, ya, Pancasila. Komunisme itu bersumber pada filsafat materialisme yang melahirkan faham ateisme serta faham perjuangan kelas dan diktator proletariat. Pancasila ini
bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala. Ya. Oleh karena itu, filsafat Pancasila itu diambilkan dari adat istiadat, kebudayaan, ya, religi yang dengan ya, pemikiran yang mendalam para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Persoalannya adalah apakah keunggulan dan ketangguhan ideologi Pancasila dibanding dengan ideologi-ideologi lagi yang ada di dunia ini. Ya. Oleh karena itu kita harus meyakini ya, bahwa ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang paling baik menurut bangsa Indonesia. Oleh karena itu tantangan ya, bagi ideologi Pancasila itu sudah ada di depan mata kita. Oleh karena itu kita akan membahas ya, di dalam pertemuan pada kali ini kita akan membahas apa yang menjadi keunggulan ideologi Pancasila dibanding dengan ideologi-ideologi lain. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Terbuka di sini adalah nilai-nilai dan cita-cita Pancasila itu tidak pernah dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasar dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Ya, artinya milik dari semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Karena nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. Ya. Oleh karena itu, ideologi terbuka Pancasila adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka ini sebenarnya ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya. Selanjutnya dinyatakan yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat. Semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Suatu ideologi yang wajar adalah berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Nah, oleh karena itu, ya, ideologi harus menyesuaikan. Ya, ideologi akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Ya, berbeda ketika ideologi itu diimpor, ya, yang akan bersifat tidak wajar dan pasti sedikit hanya memerlukan paksaan oleh kelompok kecil manusia. Kenapa? Karena ideologi yang diimpor pasti tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, Pancasila ini digali dari kehidupan masyarakat kita sendiri. Dan ideologi Pancasila adalah produk dari seluruh tumpah darah Indonesia, dari masyarakat sendiri yang diformulasikan melalui Pancasila. Berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain. Ya. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa
dan falsafat bangsa sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah begitu rupa sehingga dapat memusnahkan ya atau meniadakan ideologi itu sendiri. Ya. Hal mana merupakan suatu tidak nalar, suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspek. Namun pada hakikatnya berupa suatu hal tata nilai di mana nilai-nilai itu dapat kita rumuskan sebagai hal ikhwal buruk baiknya sesuatu. Oleh karena itu kita harus meyakini urgensi keterbukaan ideologi itu, di mana kita tahu bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu pihak kita diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasar yang bersifat pribadi. Di lain pihak didorong untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, sebagai ideologi yang terbuka, maka nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menurut Kailan yang pertama adalah nilai-nilai dasar. Ya. Keterbukaan ideologi Pancasila itu sebagai nilai dasar, yaitu hakikat sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tadar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal. Sehingga dalam nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, terkandung tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sehingga oleh karena yang merupakan tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif, sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, oleh karena itu, sebagai ideologi yang terbuka, nilai-nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan terletak pada kelangsungan hidup negara. Mengubah pembukaan Undang-Undang 45 yang memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan membubarkan negara. Ya, adapun nilai-nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara negara, hubungan antar lembaga penyelenggara beserta tugas dan wewenangannya. Yang nomor 2, ideologi Pancasila yang terbuka itu merupakan nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksana lainnya. Instrumen ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya, negara kemudian membuat namanya garis-garis besar haluan negara yang selama 5 tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana dan lain sebagainya, pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan-perubahan. Yang nomor 3, sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila ini mempunyai nilai praksis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan
Ada reformasi sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi terbuka dikenal ada tingkat nilai, ya, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, ada nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksana secara nyata yang sesungguhnya perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila itu sesungguhnya ya, itu memuat beberapa hal. Yang pertama, tetap menjaga stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, termasuk komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, termasuk larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Segala sesuatu yang baru, apalagi ada upaya-upaya yang ingin mengubah Pancasila dengan dalam tanda petik mengubah menjadi negara Islam. Tidak boleh. Karena Pancasila adalah negara yang diperjuangkan dari Sabang sampai Merauke. Agama apapun ada di sana, pulau apapun dari manapun pernah merebut kemerdekaan secara bersama-sama. Maka kita harus menikmati, mengisi kemerdekaan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa negara. Ya. Apa landasannya? Yang pertama, ideologi Pancasila telah sesuai serta berangkat pada nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri. Ya, digali dari kehidupan rakyat yang telah berabad-abad lamanya dari bumi Indonesia semenjak zaman Nusantara. Pancasila juga telah terbukti dapat mempersatukan seluruh kebinekaan suku, kelompok, agama, bahasa dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Yang nomor 3, dalam kondisi krisis multidimensi dewasa ini yang sedang melanda bangsa dan negara Indonesia, pelaksanaan ideologi Pancasila telah membantu dalam mengatasi segenap krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat baik. Nomor 4, ya, dengan melaksanakan ideologi Pancasila, derajat dan martabat bangsa Indonesia telah terangkat di tengah kehidupan bangsa dunia, juga untuk kehidupan masyarakat bangsa sendiri. Oleh karena itu, Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia tidak kalah dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, bahkan lebih baik dibanding dengan ideologi-ideologi tadi. Karena ideologi Pancasila digali dari dalam rahim bangsa Indonesia. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.